Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya NS Herdiman Enkep. Saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Program Profesinus. Video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKTPT unsur bidang pendidikan dan pengajaran. Di program studi sarjana ilmu keperawatan dan program profesional, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Kali ini saya akan memaparkan lebih jauh mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem respiratori, kardiovaskuler, dan hematologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa program studi ilmu keperawatan dan program profesional tingkat 1 semester 2 dengan bobot 4 SKS terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini menguraikan tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, dan pemanfaatan teknologi kesehatan untuk mendukung asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan fungsi tubuh pada sistem respiratori, kardiovaskuler, dan hematologi. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. 1. Melakukan asuhan keperawatan dengan menerapkan caring pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. 2. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi kesehatan untuk mendukung asuhan keperawatan pada ruang lingkup sistem kardiovaskuler, respiratori, hematologi. 3. Mengintegrasikan hasil EBN dalam asuhan keperawatan sistem kardiovaskuler, respiratori, hematologi. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, decision making, problem solving dalam melakukan manajemen kasus pada ruang lingkup keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi. 5. Mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas terkait tren dan isu dan pemanfaatan teknologi pada ruang lingkup keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, sistem respiratori, dan hematologi. Mata kuliah perawatan dewasa disampaikan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester. Mahasiswa akan mempelajari bahan kajian atau materi pembelajaran meliputi 1. Konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. 2. Anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia terkait sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 3. Patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 4. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biofisiko-spiritual, sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi kesehatan. 5. Pendidikan kesehatan pada masalah gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 6. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi.
7. Persiapan pelaksanaan dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi. 8. Integrasi hasil-hasil penelitian terkini atau evidence based nursing (EBN) dalam asuhan keperawatan tentang penata laksanaan gangguan sistem pernapasan kardiovaskuler dan hematologi. 9. Tren dan isu pada gangguan sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, sistem hematologi. 10. Manajemen kasus pada gangguan sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, dan hematologi. 11. Peran dan fungsi perawat meliputi fungsi advokasi perawat pada kasus dengan gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa. 12. Intervensi keperawatan pada sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. 13. Inovasi teknologi dalam keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. 14. Penerapan caring dalam keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Sumber referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi textbook, guide to advanced praktek, serta beberapa referensi pendukung berupa artikel hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dipublikasikan oleh dosen keperawatan dewasa di lingkungan Sidikep PPNI Jabar. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah keperawatan dewasa berupa synchronize dan asynchronized dengan menggunakan metode pembelajaran berupa interactive learning, diskusi kelompok, demonstrasi keterampilan praktikum laboratorium, project based learning, penugasan, dan case based learning. Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan bahan kajian maupun materi pembelajaran yang disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan gambaran proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah keperawatan dewasa pada pertemuan ketiga. Dengan materi pembelajaran yaitu pemeriksaan diagnostik, interpretasi irama EKG. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari gangguan irama EKG, yaitu gangguan pembentukan impul dan hantaran impul. Selama pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, teknik saya menggunakan interactive learning dan lecture. Interaksi dengan mahasiswa saya menggunakan tanya jawab dan diskusi. Sedangkan untuk asesmen, mahasiswa akan dilakukan pretest dan posttest untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa mengikuti perkuliahan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah ini. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan video kegiatan pembelajaran dan pengajaran secara tatap muka di kelas untuk mata kuliah keperawatan dewasa pertemuan ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran berikutnya, yaitu mata ajaran keperawatan dewasa, terdiri dari sistem kardiovaskuler, kemudian sistem pernapasan, dan sistem hematologi. Nah, ini mata kuliah ini yaitu di semester 2 tingkat 1. Baik, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang dasar-dasar EKG, ya. Ya, teman-teman masih ingat
Ya, dasar-dasar EKG salah satunya yaitu menghitung heart rate. Ya, coba siapa yang masih ingat cara menghitung heart rate? Izin menjawab ya Bapak. Untuk Ya. cara menghitung heart rate itu ada 3 cara. Ya. Yang pertama dengan metode kotak besar. Rumusnya itu 300 dibagi jumlah kotak besar. Yang Ya. kedua ada metode kotak kecil. Itu 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Dan apabila Kemudian yang terakhir, apabila irregular iramanya Ya. itu dihitung R-nya ada berapa dalam waktu 6 detik. dikalikan 10. Oh, dikalikan 10. Maaf, dikalikan 6. Oh, dikalikan 6. Dikalikan 6. Baik, 6 detik dikalikan 10 ya. 6 detik dikalikan 10, maaf. Ya, 6 detik dikalikan 10. Baik, kemudian dasar-dasar EKG berikutnya adalah kotak ya EKG atau kertas EKG. Ya. Kertas EKG itu ada kotak kecil dan ada kotak besar. Coba siapa yang mau jawab? Baik, Bapak izin menjawab. Kalau misalkan untuk satu kotak kecil itu horizontalnya itu 0,04 detik. Kalau yang secara vertikalnya itu 0,1 detik. Ya, bagus ya. Baik. Selanjutnya adalah, apa sih yang dinamakan aritmia? Nah, aritmia itu tadi yaitu gangguan denyut jantung. Nah, adik-adik di sini pernah meraba denyut jantungnya lewat nadi? Nah, coba Anda perhatikan. Sama enggak denyutan 1, denyutan 2 jaraknya? Iya. Nah, berarti kalau sama itu normal. Nah, kalau tidak sama itu dinamakan aritmia. Ya, dinamakan aritmia. Ya. Jadi yang dinamakan aritmia itu adalah gangguan denyut jantung yang meliputi apakah jumlahnya ya atau dinamakan frekuensinya atau iramanya. Iramanya tidak teratur atau frekuensinya kurang atau lebih. Itu dikatakan aritmia ya. Itu. Nah, tadi aritmia itu bisa karena pembentukan impulnya, ya kan? Bisa juga karena hantarannya. Ya, itu. Nah, makanya klasifikasi aritmia itu ada 3. Ya, klasifikasi aritmia itu ada 3. Ada yang minor itu berarti ringan. Ya, minor itu ringan aritmianya. Tidak mengganggu ya cardiac output, tidak mengganggu sirkulasi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mayor. Ya, ini biasanya dapat menimbulkan gangguan penurunan curah jantung. Ya, dan bisa juga ya mengancam jiwa. Maka perlu dilakukan tindakan. Ini yang mayor. Nah, kemudian yang terakhir adalah aritmia yang mengancam jiwa. Nah, ini sudah sangat mengganggu, cardiac outputnya sudah mengalami penurunan. Ya, ini yang aritmia yang mengancam jiwa. Nah, jadi aritmia itu ada 3. Baik. Nah, baiklah kita sampai kepada gangguan aritmia karena pembentukan impuls. Nah, impuls listrik di mana deh tadi? Sumber listriknya di SA node. Nah, untuk mengetahui kelainan jantung aritmia itu Anda harus menentukan 5 tahapan. Ya, 5 tahapan ya untuk menentukan aritmia. Ya. Tahapan yang pertama tentukan dulu iramanya teratur atau tidak. Ya kan? Tentukan dulu iramanya teratur atau tidak. Bagaimana caranya bahwa irama EKG-nya itu teratur? Ya, yaitu caranya kita ukur
jarak antara gelombang. Ini yang paling tinggi namanya gelombang apa, Dek? R. Kita ukur menggunakan penggaris, menggunakan kertas, ya. Kita ukur antara R1 ke R2 jaraknya. Sama, kemudian kita bandingkan R3 ke 4 sampai habis gambar EKG, salah satu sadapan. Ya, contohnya ini. Ini kira-kira diukur ya menggunakan, ya ini misalnya. Walah, nggak sampai ya. Kira-kira yang sampai mana nih? Penggaris nggak ada ya. Kita ukur atau kita hitung aja lah. Sama nggak? Kira-kira sama nggak jaraknya antara Q1 R1 ke R2, R2 ke R3, 4 ke 5 dan seterusnya. Kira-kira sama tidak? Nah, ini contohnya. Pas ya. Pas satu penggaris itu ya. Nah, sama nggak kira-kira? Nah, sama kan? Kalau sama berarti iramanya teratur. Tulislah ya. Tahap yang pertama iramanya berarti teratur. Itu. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, frekuensi jantungnya atau heart rate-nya. Tadi ada 3 cara ya kan? Oke, ini hitung berapa heart rate-nya menggunakan kotak kecil. Ya. Menggunakan kotak kecil berapa ini? Hitung. Semuanya sampai sini aja. Ya, hitung. Ya, sudah pakai kacamata masih nggak kelihatan. Ya, mudah-mudahan bisa hitung. Oke, kita hitung bareng-bareng deh kalau begitu. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, menggunakan kotak kecil ada 19. Ya. Berarti dibagi berapa? Berapa rumusnya? 1500 dibagi 19. Berarti heart rate-nya adalah 79. Ya, 79. Normal heart rate adalah antara 60 sampai 100. Berarti normal tidak? Normal. Ya, tulis saja heart rate-nya 79. Oke, paham? Yang ya baik. Kemudian cara yang bukan cara yang ketiga, yang ketiga, ya tahapan yang ketiga untuk menentukan irama jantung. Gelombang P-nya, gelombang P itu mana? Gelombang P. Gelombang P itu normalnya adalah selalu diikuti oleh gelombang. Ya, jadi kalau ada gelombang P tidak diikuti oleh gelombang QRST berarti tidak normal. Ya. Dan selalu positif ya. Selalu positif. Itu. Nah, itu aja ya. Jadi gelombang P normal. Yaitu selalu diikuti oleh gelombang QRST. Udah berapa tuh? 3. Ya, sudah 3. Kemudian yang keempat, interval PR. Interval PR itu dihitung dari awal gelombang P sampai awal gelombang R atau Q. Ya, Q ya. Kan ini Q nggak kelihatan ya. Dihitung. Nah, ini hitung coba. Berapa kotak kecil? Ya. Iya, berarti ini berapa? Ini kenyataannya. Sekarang kenyataannya hitung 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 4 kali 0,04. Jadi berapa? 0,6. Normal enggak? Nah, normalnya kan ya 0,12 sampai 0,20. Ya, berarti normal. Udah cara yang keberapa?
keempat. Yang kelima adalah gelombang QRS. QRS berarti lebarnya. Ya, lebarnya. Berarti ini kan QRS. Berarti dari Q ke S. Nah, ini berapa? 1,5. Berarti 0,0. 1,5 berapa? 0,06. Ya kan? 4. Satunya kan 0,04. Jadi 0,06. Normal enggak? Normal. Normalnya 0,06 sampai 0,12. Ya. Nah, kemudian berarti semua gelombang sama tidak? Sama kan? Ada Q, ada P, Q, RS semua kan? Nah, kemudian irama EKG ini adalah normal. Irama EKG normal dinamakan sinus rhythm. Ya, berarti sumber listriknya dari mana? SA node. Ya, berarti sumber listriknya dari SA node. Berarti pembentukan listrik di SA node-nya adalah normal. Karena apa? Karena 5 ciri tadi normal. Ya. Oke. Nah, kalau irama EKG yang tidak mempunyai kriteria ini, tidak mempunyai kriteria yang tadi 5 itu, berarti disebut aritmia atau disritmia. Sama ya, aritmia sama disritmia itu sama. Ya, sama. Oke. Nah, maka kita lihat kelainan-kelainan di masing-masing sumber listrik. Sumber listrik di SA node tadi namanya apa? Sinus. Ya kan? Sinus rhythm kalau ciri 5 tadi normal. Ya kan? Tetapi ada irama sinus yang tidak normal dalam pembentukan listrik di SA node, ya. Yaitu apa saja? Nah, kita lihat salah satunya adalah heart rate-nya. Ya, salah satunya heart rate. Jadi kalau heart rate-nya kurang dari 60 berarti sinus bradikardi. Ya, gampang ya. Tinggal ada sinusnya gitu kan. Karena apa ciri-cirinya tadi? Ciri-ciri irama dari SA node. Ciri-ciri dari SA node tadi normal ya, cuma sekarang ada masalah yaitu di heart rate-nya. Kalau heart rate-nya lebih dari 100 berarti sinus, jangan lupa sinusnya ya, karena cirinya adalah ciri EKG normal. Sinus takikardi. Ya, itu. Nah, sekarang heart rate-nya normal, misalnya tadi 79. Tetapi diukur gelombang antara R ke R-nya tidak sama. Berarti dari R ke R-nya tidak sama. Berarti sinus aritmia. Ya, sinus aritmia. Nah, itu kelainan-kelainan yang ada di sumber listrik SA node. Ada berapa? 1. Bradikardi atau sinus bradikardi. 2. Sinus takikardi. 3. Sinus aritmia. Udah ya? Ada lagi? Ya, itu kelainan sumber listrik di SA node. Ya. Baik, selanjutnya adalah sumber listrik di AP node. Nah, kalau ada kelainan ya dari sumber listrik di AP node, iramanya bukan sinus lagi. Iramanya namanya adalah junctional.
Ya, iramanya namanya jangsional. Oke. Apa cirinya irama jangsional? Tadi irama sinus kan cirinya udah jelas 5 itu normal kan? Nah, sekarang ciri irama jangsional. Nah, ciri irama jangsional adalah selain ya 5 kriteria tadi ya, tetapi ada salah satu yang tidak memenuhi 5 tadi. Yaitu apa? Gelombang P-nya. Hanya gelombang P-nya bedanya ya. Hanya gelombang P-nya yang berbeda. Irama sinus sama irama jangsional. Bagaimana gelombang P-nya? Kalau irama jangsional, gelombang P-nya bisa kebalik. Jadi kalau Anda baca EKG gelombang P-nya kebalik, sudah curiga itu irama jangsional. Gampang ya. Atau tidak ada, rata aja gelombang P-nya nggak ada, rata. Ya. Atau rata tapi di belakang munculnya, itu sudah termasuk irama jangsional. Nah, baik, sampai di sini barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Pak izin bertanya, perkenalkan nama saya Mutiara. Untuk repolisasi atrium itu kapan terjadinya? Oke. Ya, ini pertanyaan sangat bagus ya. Karena apa? Karena di gambar EKG itu tadi cuma ada ya depolarisasi atrium yaitu gelombang P ya kan. Kemudian depolarisasi ventricle itu ada gelombang QRS dan repolarisasi ventricle yaitu gelombang T. Nah, mana repolarisasi atrium? Kok nggak ada ya di gambar EKG itu? Nah, itu repolarisasi atrium itu terjadi berbarengan ya pada saat depolarisasi ventricle. Yaitu berarti di gelombang QRS. Ya, paham ya? Ya, jadi pertemuan hari ini kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang gangguan pembentukan impuls ya, yaitu impuls di mana? SA node, ya atrium, ya AP node, kemudian supraventricle dan ventricle. Nah, maka sebelum kita akhiri, maka kita akan evaluasi dulu ya. Evaluasi apakah tadi materi tadi bisa diterima oleh Anda atau tidak ya, dengan evaluasinya membaca irama EKG. Oke, nah irama EKG yang akan kita baca yang pertama, neng ya. Nah, coba Anda tentukan 5 tahap dulu kan tadi kan ya. Coba Anda tentukan 5 tahap ini. Ya, oke, sudah selesai. Tentukan 5 tahap. Udah ya. Oke, kalau sudah menentukan 5 tahap, kira-kira siapa yang bisa membaca EKG gambar ini? Acungkan tangannya. Izin menjawab, Pak. Ya. Ini itu termasuk pada sinus takikardi. Ya. Karena iramanya itu teratur, dari R ke R-nya itu sama. Terus frekuensinya itu lebih dari 100. Kemudian untuk gelombang P-nya itu normal karena gelombang P-nya itu selalu diikuti oleh QRS dan T. Terus untuk interval PR-nya juga normal, untuk gelombang QRS-nya normal. Jadi semua gelombangnya sama, Pak. Iramanya benar teratur? Ya, heart rate-nya normal 100. Sinus apa tadi? Takikardi berarti lebih dari 100. Ya, gelombang P-nya selalu diikuti oleh gelombang QRS. Interval PL-nya 0,12 sampai 0,20. Gelombang QRS-nya 0,06 sampai 0,12. Berarti ini dari sinus ya.
Berarti dari S anode listriknya cuma ada kelainannya apa? Heart rate-nya. Oke, yang kedua. Betul ya tadi? Ya, silakan nama siapa sebutkan. Perkenalkan nama saya Kartika Putri, izin menjawab Pak. Jadi kalau misalkan yang gambar EKG ini itu sinus bradikardi karena sama iramanya teratur, hanya yang beda itu frekuensinya itu kurang dari 60 kali per menit. Ya. Ya gitu. Oke, coba kita cek apakah betul. Oke. Ya, betul sinus bradikardi. Apa alasannya tadi? Iramanya betul teratur, hanya heart rate-nya ya kurang dari 60. Ya, baik, berarti proses pembelajaran pada hari ini Anda bisa menerima dengan baik ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik, dengan berakhirnya tadi evaluasi, maka pada hari ini sudah selesai pertemuan yang ketiga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.